Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Baik, syukur puji Tuhan. Setelah sekian lama kita di rumah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bertemu, melakukan pembelajaran terbatas. Mengawali kegiatan kita pada kesempatan ini, pembelajaran kita, saya minta satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta anak saya Indra ya. Silakan Indra. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Indra. Semangat ya. Semangat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Baik. Walaupun di masa pandemi, masa COVID yang merajalela, kita harus tetap sehat. Supaya sehat, kita semua harus tetap taat pada protokol kesehatan. Prokes. Masih ingat 5M ya? Masih ingat? Oke, mantap. Luar biasa. Baik. Sebelum itu Pak Guru ingin mengabsen. Semua hadir ya? Semua hadir ya? Hadir, Pak. Ya, oke. Baik, semua hadir. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini, kalau Anda perhatikan di papan tulis di sana, Pak Guru sudah menulis tentang teks berita. Teks berita. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang teks apa? Teks berita. Ya. Kalau di kelas 7 kali lalu kita pernah mempelajari teks apa-apa? Kelas 7? Teks apa? Yes? Deskripsi. Apa lagi? Teks cerita? Iya, teks apa? Cerita rakyat, cerita teks apa? Cerita fantasi. Terus apa lagi? Surat, ya toh? Ada puisi rakyat toh? Ya. Sekarang kita masuk pada materi teks berita. Nah ini. Perhatikan tayangan di depan ini ya. Bisa? Yang di belakang bisa? Bisa perhatikan? Bisa, Pak. Baik. Anak-anak sekalian, ini kalian lihat tayangan ini. Sudah perhatikan? Tayangan apa ini? Gambar-gambar apa ini? Ya? Gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Axel? Ya. Ferni, silakan. Koran, bagus. Ya, baik anak-anak. Pertanyaan Pak Guru untuk kalian. Di rumah ada televisi atau tidak? Ada. Ada koran misalnya ada? Ada. Ada yang masih punya radio? Ya, kalau radio lama mungkin tidak ya. Tapi sekarang sudah ada aplikasi radio di HP Android atau sudah ada toh? Kemudian tadi yang Guru katakan ada yang namanya berita. Sekarang apa yang ada di pikiran Anda ketika Guru sampaikan televisi, koran, radio dengan kata berita? Kira-kira apa misalnya? Silakan. Ya. Jadi berita itu merupakan sebuah laporan atau informasi yang memuat sebuah kejadian yang nyata. Iya. Informasi ya, informasi. Berkaitan dengan televisi, radio, berkaitan dengan berita, apa yang kamu tahu? Misalnya. Yang lain silakan. Iya. Media informasi. Media informasi, bagus. Ya berikut, anak saya silakan. Ya, yang ini silakan. Informasi terbaru. Informasi terbaru. Terbaru artinya? Terkini. Terkini. Iya, bagus. Terbaru atau terkini ya? Iya. Semangat, ini tidak semangat ini. Buat semangat toh? Semangat. Oke. Informasi terkini. Ya. Baik. Sekarang Pak Guru sajikan sebuah teks ya. Sebuah teks.
Siapkan buku pekerjaan Anda, buku catatan siapkan. Perhatikan judulnya ini. Coba satu anak baca. Iya. SMP Negeri 1 Lebih kuat. SMP Negeri 1 Bajawa gelar bincang literasi sekolah. Iya, SMP Negeri 1 Bajawa gelar bincang literasi sekolah. Perhatikan. Ya. Ini perhatikan. Ini teks apa kira-kira? Ya? Teks apa? Iya. Kita lihat ya. Baik. Dari tayangan ini yang akan kita pelajari adalah kita diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini Anda mampu mengetahui pengertian berita. Yang kedua, memahami ciri berita. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Nah, perhatikan sini. Perhatikan. Ya. Ini KD kita, perhatikan. KD 3.1 mengidentifikasi unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Perhatikan. IPK itu indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian berita, mengenal ciri teks berita. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur teks berita. Tujuannya ini, perhatikan. Lalu pembelajaran model problem based learning, peserta didik mampu memahami pengertian teks berita, mengenal ciri teks berita, mengidentifikasi unsur berita. Dengan sikap ini, di bawah ini sikap ya. Dengan penjelasan yang tahu, disiplin, percaya diri, memiliki sikap respon, proaktif, serta mampu berkomunikasi. Ya, tahu. Proaktif itu bukan hiperaktif ya. Tahu itu ya. Sama atau berbeda? Beda. Bukan hiperaktif, proaktif ya. Ya. Nah ini. Tadi yang Pak Guru sampaikan ada teks berita, atau yang kalian apa namanya? Sekarang dari teks ini yang Pak Guru tayangkan ini, perhatikan. Kalian harus bisa merumuskan apa itu pengertian berita, teks berita itu apa? Jelas ya? Yang kedua, ciri berita. Jadi berbeda dengan teks-teks lain. Tadi yang Pak Guru singgung adalah teks fantasi, ada teks cerpen, novel, ya toh? Jadi kalau teks cerpen, novel, itu teks berdasarkan apa itu? Kalau cerpen, novel itu ya berdasarkan imajinasi. Imajinasi apa? Tulis. Ya toh? Kalau teks berita berdasarkan fakta atau faktual? Ya, faktual artinya fakta. Berdasarkan fakta. Fakta artinya apa? Nyata toh? Perhatikan teks ini. Beda dengan surat, beda dengan teks deskripsi, beda dengan teks observasi, laporan observasi, beda dengan teks cerpen tadi, cerita fantasi ya toh? Nah, sekarang dari teks yang ada, kalian baca, kemudian Anda bisa merincikan yang pertama, pengertian berita. Apa itu berita dari teks yang ada? Yang kedua, cirinya. Sudah? Tadi ada yang sudah sampaikan, ada fakta, ada yang terbaru. Jelas ya? Yang ketiga, unsur. Unsur ya? Unsur berita. Ya? Sudah pernah dengar unsur berita? Ya. Kalau kali lalu pernah dengar orang menyampaikan apa? Unsur berita apa? Simak. Iya, ada simak. Nah,
Sekarang dari teks yang ada, kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis teks ini, kemudian Anda mampu menyampaikan apa itu berita. Jelas ya? Menurut kalian, ya? Jelas menurut kalian. Apa itu berita? Kemudian yang kedua tentang ciri berita, ciri teks berita. Jadi tadi kan Pak Guru sampaikan berbeda dengan teks yang lain, ya toh? Berbeda dengan teks yang lain. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur berita. Ya toh? Sekarang Pak kasih waktu kamu 5 menit. Silakan, silakan. Silakan kerja. Dari teks di depan kalian bisa merumuskan, oh kira-kira berita itu apa. Kalian bisa bunyikan ya definisi berita, teks berita itu apa. Yang kedua, ciri teks berita apa cirinya. Jadi dia tuh berbeda dengan teks yang lain. Ciri itu apa? Ciri kata lain, ciri apa? Indra? Kekerasan ya, kekerasan. Indra dengan Daren sama-sama laki-laki, tapi keduanya berbeda. Daren rambutnya seperti apa, Indra seperti apa, matanya seperti apa, tinggi badan seperti apa, kulit apa. Itu ciri ya, kekerasan. Gitu. Yang ketiga, unsur. Temukan. Ya sudah? Sudah? Silakan. Cepat ya. Yang di belakang bisa baca? Bisa? Bisa? Atau Pak Guru berpesan lagi? Sudah? Bisa ya? Sudah? Ya, stop sudah. Ya, baik. Silakan yang mau sampaikan tentang pengertian berita. Silakan. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Desi, silakan. Pengertian berita. Menurut Desi, dari teks yang ada, yang kau amati ini. Teman-teman lain, dengar ya. Dengar. Sementara ada waktu untuk kalian
apa yang disampaikan oleh Desi atau melengkapi. Silakan. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi berdasarkan kejadian. Berdasarkan kejadian atau kata lain apa? Desi, maksudnya berdasarkan kejadian atau fakta atau? Iya. Silakan yang lain. Siapa yang mau menambahkan? Ya, silakan Mama. Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Informasi yang sedang terjadi. Tadi yang sampaikan kejadian yang sebenarnya ternyata di sini katakan informasi yang sedang terjadi atau hangat. Silakan yang lain. Siapa yang mau menangkap? Dia kan sana. Ya, belakang mana silakan. Teks berita merupakan informasi atau laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat nyata. Iya, Pak Guru minta ulang, jangan terburu-buru. Silakan. Lebih tegas, lebih apa namanya suaranya. Teks berita merupakan informasi atau laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat nyata. Ya, yang bersifat nyata. Yang lain? Yang lain? Siapa yang bisa menyimpulkan terlebih lengkap? Darren. Berita merupakan informasi terkini atau terbaru yang diambil dari kejadian nyata yang telah terjadi atau sedang terjadi. Iya. Tepuk tangan untuk kami semua yang sudah jawab. Semua jawaban benar. Ya, terima kasih Darren dan anak-anak yang lain yang sudah menjawab. Sebentar baru Pak Guru menguatkan ya, melengkapi. Baik, yang berikut terkait dengan ciri kekhasan dari teks ini. Dari teks ini. Tadi yang Pak Guru sampaikan. Beda dengan teks yang lain. Cirinya apa? Ya. Siapa yang disampaikan? Ciri. Dari yang tadi sudah. Coba Pak Guru kasih kesempatan anak saya yang lain. Ya Desi. Ciri-ciri teks berita yang pertama faktual, aktual, unik dan menarik, seimbang, komunikatif, sistematis dan lengkap. Ya, yang lain yang bisa merincikan, yang bisa lebih jelas. Ciri yang pertama apa tadi? Siapa yang bisa sampaikan ini? Ya? Ya. Saya minta satu anak. Aktual maksudnya apa? Siapa yang bisa jelaskan? Aksen, silakan. Dari teks ini, aktual maksudnya seperti apa? Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terkait oleh waktu, baik kerajinan itu terjadi, kejadian itu terjadi saat ini atau masa lalu. Iya. Saya ingin sesuatu yang kamu sampaikan kamu mengerti ya. Sesuatu yang lahir dari pikiran kamu. Bukan kamu menghafal, tapi tidak memahami, tetapi menyampaikan sesuatu dengan pemahaman kamu. Kamu mengerti yang kamu sampaikan. Jelas itu ya? Ya. Kita lihat. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Aktual. Artinya berdasarkan fakta. Dari teks yang ini ada tidak faktanya? Ada tidak? Apakah ada pendapat di sini? Ada tidak pendapat? Ada Pak. Ada tidak pendapat? Ada Pak dari itu Pak. Ya. Yang mengaku kalau harus menunggu sekitar. Ini nanti masuk kepada unsur kebahasaan. Baru dijelaskan terkait dengan kalimat langsung ya. Ada fakta di sini. Ada fakta. Berbeda dengan teks-teks lain. Ada pendapat, ada pandangan. Jadi di sini yang disampaikan adalah fakta. Fakta yang disampaikan oleh supir truk bukan pendapat penulis. Maksud pendapat yang ditanyakan adalah pendapat penulis. Jadi tidak ada yang namanya pendapat di sini. Ya, Ferdi tinggal itu ya. Nah, ciri khas dia itu faktual, berdasarkan fakta. Jelas. Gitu. Jadi misalnya ketika suatu saat Ferdi meliput berita. Jadi Ferdi menulis berita itu berdasarkan kejadian yang nyata. Ya? Ayo, ini kelas. Silakan. Perbedaannya apa? Kalau cerpen bersifat apa? Imajinasi. Kalau bersifat imajinasi. Kalau ini? Bersifat nyata. Fakta. Ya toh? Yang kedua? Ya, tadi anak saya tadi sudah menyampaikan itu aktual. Aktual artinya apa? Ya, mana di sana? Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Peristiwa atau kejadian tersebut sedang hangat-hangatnya
Lagi-lagi Pak Guru tegaskan, sesuai dengan pikiran kalian. Ketakutan saya, kalian sampai kalian tidak mengerti. Ya, jelas itu ya. Pak Guru ingin dari pikiran kalian. Ya, beras antias ini. Oh, aktual berarti apa? Tadi sederhana sekali anak saya di sini menyampaikan. Lagi hangat diperbincangkan. Sudah? Yang ketiga, sebentar Pak Guru jelaskan ya. Terima kasih anak saya. Yang ketiga? Nah, siapa yang menjelaskan ini? Unik menarik. Unik itu seperti apa misalnya? Unik maksudnya apa unik? Unik seperti sesuatu yang belum pernah terjadi atau yang baru. Yang jarang terjadi. Menarik? Menarik itu seperti orang tentang Ya, coba dilengkapi oleh anak saya ini. Mari. Menarik maksudnya apa dari teks yang ada? Menurut engkau, silakan. Ya, kalau bisa, baik anak saya yang lain, silakan. Siapa yang bisa sampaikan? Ya, coba engkau masih melengkapi tadi. Menarik. karena itu dari judulnya itu sudah menarik perhatian. Menarik perhatian pembaca. Unik, menarik, membuat orang ingin mencari tahu ya, ingin mencari, membuat orang penasaran. Ini, apa isi teks ini? Apa teks ini di dalam ini? Tulisan ini apa? Apa informasinya? Nah, yang berikut, artinya apa? Sistematis berurutan. Artinya unsur-unsur dalam berita itu lengkap ya, informasi. Jelas ya? Yang berikut, seimbang. Tidak menyudutkan berbagai pihak ya. Yang berikut ya. Baik, kita lihat nih unsur berita, ciri berita sorry. Yang pertama pengertian berita. Ini secara etimologi istilah berita berasal dari bahasa Sanskerta. Berarti terjadi atau ada. Beberapa orang menyebut kata ini kata berita. Kata berita berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Perhatikan. Wartawan asal Indonesia, Dr. Lubis menyatakan bahwa berita adalah informasi yang baru, menarik perhatian, dan memengaruhi banyak orang. Informasi tersebut mampu membangkitkan selera masyarakat yang mengikutinya. Sebaliknya, sang pengatur berdatur malam New York Times, Neil McNeil, mengatakan berita adalah gabungan fakta dan peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya. Jadi saya minta bisa sorong ke ya, perhatikan. Ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perhatikan ya. Berita adalah keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Perhatikan ya. Kabar, laporan, pemberitahuan, pengumuman. Ini. Ada juga menurut Kamus Komunikasi. Berita adalah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru terjadi. Peristiwa tersebut menyangkut kepentingan umum dan disiarkan secara cepat oleh media massa. Ini media massa kuncinya ya. Bisa media cetak maupun media elektronik. Media cetak apa misalnya? Apa lagi? Apa lagi? Tabloid dan sebagainya ya toh? Media elektronik? Internet, ya toh? Yang berikut kita lihat. Jadi berita adalah siapa yang bisa baca ya? Ya, coba Bob baca dengan suara yang lantang ya. Jadi berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian
peristiwa yang aktual atau informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual berdasarkan fakta sebenarnya. Berita disajikan dalam bentuk cerita, siaran, internet, atau dari mulut ke telinga kepada orang ketiga atau banyak orang. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Iya. Bisa ya? Bisa. Telah sudah terjadi. Dia katakan di sini. Jadi pengertian teks berita adalah teks yang melaporkan. Nah ini, perhatikan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita bersifat aktual dan faktual. Fakta nyata dan hangat yang dibicarakan. Bukan yang orang gosip, bukan. Berita yang menjadi perbincangan publik, menjadi perbincangan banyak orang atau umum ya. Yang berikut ciri berita. Lihat ciri teks berita. Perhatikan. Faktual. Jadi, siapa yang bisa baca? Ya, coba anak saya ini. Ricci, silakan. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terkait oleh waktu, baik yang terjadi di masa kini maupun masa lalu. Berita yang disajikan bukan sebuah fiksi yang berlangsung sesuai imajinasi penulis. Penulis berita tidak boleh mereka-reka sebuah kejadian atau peristiwa. Penulis juga tidak boleh melebih-lebihkan informasi sebenarnya. Iya. Ya, Pak. Tadi fakta tidak? Fakta. Nah, teks yang ini tadi fakta tidak? Teks yang ini. Sorry. Yang ini fakta tidak? Fakta. Ada imajinasi di situ? Tidak. Ada karangan di situ? Tidak. No? Berikut aktual. Silakan anak saya ini, yang kedua di depan. Tidak bisa baca? Oh, mantap ya. Yang berikut siapa yang bisa? Ya, anak saya yang ini. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi. Peristiwa atau kejadian tersebut sedang anaknya menjadi pembicaraan banyak orang. Informasi yang disampaikan bersifat kekinian atau baru. Iya. Kabar ya? Kabar. Ya. Bersifat nyata untuk kejadian yang sedang hangat terjadi. Tadi yang teks yang pertama saya lihat yang tentang bincang literasi itu lagi kejadian yang banyak terjadi. Nah, jelas ya? Yang ketiga, unik dan menarik. Ini teks berita harus unik dan berbeda penyampaiannya dengan teks yang lain. Ya, teks berita dikemas dengan kata yang menarik, tujuannya agar menarik perhatian pendengar atau pembaca. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, dan memiliki unsur kedekatan. Selain itu, teks berita yang disampaikan mengandung nilai kemanusiaan, kriminalitas, dan konflik. Nah, misalnya, kalau teks berita tentang bencana yang ada di sekitar kita ya. Nah, contoh tadi ada teks berita tentang, misalnya ini. Nah, ini. Perhatikan ya. Ada kedekatan atau tidak? Ada tidak? Sebagai orang Bejawa atau anak Spensa, SMP Negeri 1 Bejawa, ingin tahu tidak informasi tentang Spensa?
Itu maksudnya seperti itu ya. Menarik. Yang berikut, perhatikan, sistematis dan lengkap. Ini teks berita, siapa yang bisa baca? Satu anak? Ya, anak saya yang paling ujung sana. Teks berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Penyajiannya disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa yang disajikan. Semua unsur berita harus ada dalam teks berita. Iya, semua unsur berita harus ada dalam teks berita. Seperti dalam sebuah teks tadi, unsur berita harus ada. Tidak boleh cerita atau berita itu tidak lengkap dalam sebuah teks berita. Ya, membuat sebuah teks atau membuat sebuah berita, membuat sebuah informasi yang tidak lengkap, tidak boleh. Harus lengkap, ya. Nah, misalnya unsur siapa, kapan, di mana, apa lagi? Mengapa? Bagaimana? Ya. Yang berikut. Yang berikut. Siapa yang bisa bantu baca jelaskan? Ya, siapa yang bisa bantu baca jelaskan ini? Anak saya yang ini. Teks berita harus memuat suatu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Isi teks berita tidak memihak salah satu pihak. Ini maksudnya bagaimana? Teks berita harus memuat suatu peristiwa kejadian yang tidak menyebutkan seseorang atau salah satu pihak. Isi teks berita tidak melihat salah satu pihak. Misalnya apa? Siapa yang bisa jelaskan ini? Ya? Misalnya ada sesuatu konflik, lalu dilanjutkan oleh dua pihak, kemudian penulisnya membela salah satunya. Iya, penulis tidak boleh membela. Dia hanya menginformasikan seadanya, fakta nyata. Informasi ini, kalau dia menyampaikan informasi, tidak boleh seolah-olah membela suatu pihak. Ya, bisa ada peristiwa apa ya namanya? Peristiwa apa tadi? Ya, kriminalitas, ada konflik di situ, ya. Nah, misalnya ada konflik, ada masalah, satu orang dengan orang yang lain tidak boleh memihak, dia harus menyampaikan berita sesuai yang fakta sebenarnya. Yang berikut komunikatif, siapa yang bisa baca dan jelaskan ini? Silakan Nona ini. Bahasa yang digunakan dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa komunikatif. Bahasa komunikatif berarti pilihan kata yang digunakan mudah dipahami atau dimengerti. Silakan, bisa jelaskan maksudnya bagaimana? Silakan. Bahasa yang digunakan dalam teks berita itu harus mudah Membuat pembaca mengerti. Iya. Membuat pembaca. Mengerti. Siapa yang bisa jelaskan lagi? Tambahkan. Silakan. Desi. Menggunakan kata-kata baku. Menggunakan kata-kata baku. Komunikatif maksudnya ada lagi yang lain. Misalnya tidak menggunakan kalau kamu misalnya kamu menyampaikan informasi, kau orang Jawa atau kau orang NTT mau omong dengan orang Sulawesi, atau kau menyampaikan informasi bahasa daerah? Tidak. Berarti ya, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa baku. Ya, tidak menggunakan bahasa daerah. Tidak menggunakan bahasa daerah. Di dalam berita tadi ada bahasa daerah? Tidak. Gitu toh? Kenapa bisa kata begini? Ya baik, perhatikan yang berikut unsur-unsur berita. Perhatikan. Unsur-unsur berita atau unsur-unsur pokok dalam berita dapat dirumuskan menjadi adik. Coba sama-sama baca. Apa peristiwa yang terjadi di mana Yang di bagian ini, perhatikan. Apa, di mana, apa, siapa, mengapa, bagaimana. ya, satu-satu jelaskan. Ya,
peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, peristiwa apa yang terjadi ya, peristiwanya ya. Kemudian yang kedua di mana itu maksudnya apa? Tempat kejadian. Tempat apa? Siapa yang bisa menjawab lebih bagus? Ayo silakan. Ya, mana? Tempat di mana peristiwa itu terjadi. Iya, tempat di mana peristiwa terjadi. Yang kedua, kapan? Itu menyampaikan tentang apa? Ya. Ya, siapa yang bisa jawab dengan lebih jelas lagi? Ya. Waktu kejadian. Waktu apa? Waktu kejadian. Ya, siapa yang bisa jawab? Jelaskan. Tambahkan. Waktu terjadinya peristiwa tersebut. Waktu terjadinya peristiwa. Yang berikut, siapa yang terlibat dalam peristiwa? Siapa ya? Maksudnya apa itu? Siapa yang menjawab? Pak Guru tidak dengar jelas kalau yang rame-rame. Ya, silakan. Anak saya yang pojok. Suara kuat. Orang-orang yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa. Iya, baik. Mengapa peristiwa terjadi itu maksudnya apa? Menyampaikan? Dia menjawab angkat tangan. Silakan, anak saya ini. Iya, menyampaikan alasan. Sebab terjadi peristiwa tersebut. Yang berikut, bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya, ini maksudnya apa? Satu orang yang bisa jelaskan. Ya, silakan. Siapa? Ayo, siapa? Siapa yang mau? Ferdi. Jangan salah lagi, Ferdi. Ya. Ya. Iya, siapa yang bisa Proses sampai lengkapi? kapan peristiwa tersebut bisa terjadi. Iya. Proses. Firly hari ini kayaknya ada sesuatu ini. Terus semangat lagi ya Firly. Iya. Baik. Lihat. Yang berikut perhatikan teks. Ini. Dari teks yang ada kita mulai menemukan unsur membangun berita ini. Pertama, unsur apa? Adik Simba tadi. Ya. Siapa yang satu-satu ya? Iya, Pak. Ya. Dari teks yang ada. Silakan. Ya, silakan. Apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Silakan menjelaskan, jawab dan jelaskan. Satu-satu, jangan dulu ngomong. Angkat tangan ya. Yang mau jawab angkat tangan, silakan. Silakan. Anak saya di belakang tidak ada suara dari tadi. Nona yang kacamata? Ya. Sebelum kapet? Ya, terima kasih. Bagus. Siapa yang bisa lengkapi? Silakan. Ya. Padatnya? Yang berikut siapa lagi? Yang bisa sampaikan peristiwa apa yang terjadi? Kita lihat peristiwa apa? Ya. Antrian menuju pelabuhan Merak. Antrian truk di pelabuhan Merak ya. Antrian. Jadi kalau di jalan itu, di dermaga atau di pelabuhan itu, biasanya di situ kan tempat apa namanya lalu lintas ya, lalu lintas keluar masuk. Jadi kalau terjadi antri berarti peristiwa yang siapa yang bisa jawab ini? Mana anak saya ini? Silakan. Kuat. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Jawab, yang mengalami peristiwa tersebut adalah pengangkut barang non-sedang. Iya, bukan yang mengalami. Perhatikan ini. Ini perhatikan siapa? Supaya engkau bisa menjawab unsurnya. Siapa yang bukan mengalami arti berarti hanya korban, ya? Mengalami itu korban. Jadi kita katakan siapa yang terlibat di dalam peristiwa. Jelas ya? Jawabannya sudah benar, hanya Pak Guru lengkap ya, luruskan ya. Baik, yang berikut unsur apa lagi? Unsur mengapa. Dalam
peristiwa itu terjadi. Adanya larangan melintas bagi truk dan sembako pada 21 sampai 25 November. Tangan untuk dia. Semangat sekali ya, bagus. Ini anaknya seperti ini, semangat seperti ini bagus. Yang lain ingat ya, harus semangat. Ya, bagus. Kalian harus tetap semangat ya. Bagus, senang kalau kalian semua ini semangat dalam belajar. Yang berikut unsur yang terakhir. Siapa yang bisa? Yang terakhir, silakan. Anak saya yang mana? Ya, mana yang ini? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Iya. Bagaimana? Bagaimana itu siapa? Lepas kami anak saya yang jelaskan dia. Menanyakan proses peristiwa itu terjadi. Menanyakan proses ya. Menanyakan proses. Penjelasan terkait proses. Seperti apa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Ya, baik. Sekarang kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban Pak Guru ya. Peristiwa apa yang terjadi? Padatnya pelabuhan Merak atau antrian ya? Ya, antrian di pelabuhan Merak. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan Merak. Ya, di pelabuhan Merak ya. Tadi yang siapa yang jawab tadi? Ya, bagus ya, bagus. Ya, sudah bisa menganalisis, bagus. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari bulan Lebaran 15 November. Ya. Ini nomor 4, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Truk mengangkut sembako. Ferry bisa perhatikan? Bisa. Nah, semangatnya Ferry. Ingat. Nah, nomor 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk sembako pada 21 sampai 25 November. Ya, yang berikut, yang terakhir. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Baik, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kali ini belum sudah. Pelajaran hari ini semuanya aktif. Bagus senang karena kalian semua proaktif dalam mengikuti pelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Pak Guru ingin menanyakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertama apa tadi? Pengertian berita. Ya? Pengertian teks berita. Pengertian teks berita. Pak Guru ingin satu orang untuk menjawab pengertian teks berita. Tadi siapa? Non Ayah, silakan. Dari yang sudah dijelaskan tadi, silakan. Dari teks berita itu merupakan sebuah teks yang diambil dari media sosial atau dari sebuah fakta dan kejadian yang terjadi. Nah, tadi yang Pak Guru sudah jelaskan di depan ada di dalam kopi catatan semua toh? Ya. Nah, tolong itu dibaca baik-baik. Ya, siapa yang sudah lengkapi? Nah, kesimpulan tadi. Disilakan Desi. Teks berita adalah teks yang melakukan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Iya, bagus. Pertama untuk Desi. Yang berikut. Yang kedua. Ciri berita. Ciri yang pertama apa? Nona, silakan. Nona ini. Faktual. Iya. Yang kedua. Ya. Aktual. Ciri yang ketiga. Unik dan menarik. Yang keempat. Yang keempat. Ya. Yang keempat. Iya. Yang kelima. Yang keenam. Ingat itu 6 ciri ya. 6 ciri. Ingat 6 ciri. Yang ketiga kita belajar tentang apa tadi? Ya, unsur teks berita. Unsur pertama apa? Unsur kedua? Unsur pertama apa artinya? Apa yang sedang terjadi
Ya, peristiwa apa yang terjadi. Unsur yang kedua, di mana artinya? Tempat atau suatu peristiwa tersebut terjadi. Iya. Tempat terjadinya suatu peristiwa. Unsur yang ketiga, mana? Mana? Kapan? Ya toh? Kapan artinya? Iya, bagus. Nona di sana yang berikut. Siapa? Siapa artinya? Iya. Menanyakan orang. Menanyakan orang. Orang yang? Iya, orang yang terlibat dalam peristiwa orang. Bukan orang kampung, orang kampung. Iya toh? Nah, menyampaikan tentang orang-orang yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam peristiwa? Orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang berikut apa lagi? Unsur apa lagi? Mengapa Axel? Mengapa? Ada catatan dari guru Pak. Nah, itu di nomor di sekolah. Di sekolah. Axel. Axel Mulaya. Iya, silakan. Yang berikut, ya. Silakan orang ini, silakan. Apa adalah alasan terjadinya peristiwa? Iya, alasan. Sebab terjadinya peristiwa tersebut. Yang berikut, yang terakhir. Ya, silakan jelaskan. Proses terjadinya. Iya. Berarti ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, toh? Pertama, pengertian berita. Yang kedua, ciri. Yang ketiga, dari ketiga hal ini sudah mengerti semua? Sudah. Bisa? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Tidak. Pas? Pas. Tepuk tangan dulu. Baik. Anak-anak sekalian, sebelum menutup pelajaran kita, Pak Guru ingin membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerja di rumah dan dikumpulkan untuk kelas. Ingat, Darren, kumpulkan tugas teman-teman semua ya. Nah, ini. Oh ya, untuk kelasnya. Ida, oke Ida, maaf Darren. Ida nanti kumpulkan pekerjaan teman-teman semua, baru berikan kepada Pak Guru ya. Nah, kerjakan ini. Ini KPD-nya. Ya. Ingat, dari seperti kelas. Sudah? Ya, nanti kalau ditambah lagi ya. Nanti kalau yang belum dapat, nanti dua-dua nih. Dua orang satu dulu. Ya, sudah semua? Lagi berapa? Lagi 2, 1. Oke. Ya, nanti kamu juga belum. Ini lagi 1. Nanti kamu dua bersama-sama ya. Nah, nanti kopi berbanyak kamu dua gandakan. Nanti baru bersama-sama. Ingat, kerja disiplin tertib satu. Saat kumpul. Ingat, Darren, jelas ya? Ketika Pak Guru tagih tugasnya kumpul ya. Kerjakan di buku tugas, lalu dikumpulkan. Sudah jelas? Nah, bagaimana? Lebih? Iya, kerja di buku tugas ya? Nanti Pak Guru akan menilai tentang yang pertama tadi. Pak Guru sudah amati. Nanti Pak Guru akan mengambil nilai tentang sikap. Pak Guru sudah observasi, tapi semuanya pada baik. Syukur kamu semua baik. Ini sikap anak-anak yang terpuji ya. Yang terpuji yang sudah kamu tunjuk. Bagus. Aktif, disiplin, bagus. Kemudian proaktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tumpuan-tumpuan yang Pak Guru berikan. Kalian mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik. Nah, kemudian pembelajaran berikut nanti kita masuk
KD 4.1 menyimpulkan teks berita, isi teks berita ya. Ini KD 3.1 dan 4.1 kita menyimpulkan teks berita. Seperti itu ya. Terima kasih banyak anak-anakku atas partisipasi kalian yang luar biasa. Ingat anak-anak sekalian, jangan pantang menyerah, jangan jadikan pandemi ini menjadi halangan atau rintangan bagi kita semua. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tidak boleh putus asa, Deren. Ingat, teman-teman semua, teman-teman ini dalam kelas ini saling support. Kalau ada teman yang tidak tahu, bantu untuk menjelaskan, ya. Bantu menjelaskan, membantu dia supaya semua kalian berhasil dalam pembelajaran. Dan pada akhirnya semua kalian menjadi anak-anak yang sukses. Jelas itu ya? Jelas, Pak. Kemudian satu pesan Pak Guru, ketika pulang sebentar langsung ke rumah. Tetap taat protokol kesehatan, ya? Baik. Terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, saya minta satu anak lagi untuk memimpin kita dalam doa. Anak saya ini, silakan. Oke, terima kasih banyak. Silakan bebereskan buku-buku semua. Sambil menunggu pelajaran berikut. Tapi kembali kursi meja segala macam ya. Terima kasih banyak Pak Hebi, silakan.